Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Masih semangat kan belajar hari ini? Materi kita hari ini adalah materi pembelajaran muatan bahasa Indonesia kelas 3 SDLB, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 2. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mendengarkan cerita dongeng, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar dengan tepat. Yang kedua, setelah mendengarkan isi dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Nah, anak-anak, siapa yang suka membaca buku cerita dongeng? Nah, apakah kalian tahu dongeng itu apa? Dongeng adalah cerita hayalan atau tidak benar-benar terjadi. Setiap dongeng memiliki pesan moral yang baik dan dapat kita teladani serta kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Ibu akan menceritakan sebuah dongeng dengan judul Lebah yang Baik Hati. Disimak baik-baik ya anak-anak. Dongeng Lebah yang Baik Hati. Pada suatu hari, di musim panas yang cerah, hiduplah para lebah yang suka mengumpulkan madu. Di pagi hari seperti ini, sang mentari baru saja muncul dari ufuk timur. Cerah sekali. Inilah saat yang tepat untuk para lebah mencari sari-sari bunga untuk menghasilkan madu. Wah, sepertinya di sini banyak sekali madu yang bisa kita ambil, kata lebah. Iya betul, ayo kita kumpulkan madu sebanyak mungkin, jawab teman lebah. Mereka hinggap di bunga untuk mengambil sari-sari bunga dan kemudian lebah membawa sari-sari bunga yang telah mereka kumpulkan ke sarang lebah. Hari pun menjelang siang. Tiba-tiba dari balik rerumputan terdengar suara belalang. Si belalang ini adalah hewan yang pemalas. Dia tidak mau bekerja dan tidak mau mencari makan untuk disimpan. Belalang terlihat kesal karena merasa terganggu akan kehadiran lebah. Hei lebah, berhentilah terbang ke sana kemari untuk mencari madu. Kalian hanya mengganggu waktu tidurku. Teriak belalang marah. Baiklah belalang, kami hanya mencari madu. Kami tidak bermaksud mengganggumu, ucap lebah. Ah, sudahlah, lebih baik kalian pergi dari sini. Aku tidak mau melihat kalian ada di sini lagi, kata belalang lagi. Akhirnya, para lebah pun pergi dari taman bunga itu dan kembali ke sarangnya yang ada di atas pohon. Madu yang sudah diambil oleh lebah kemudian disimpan oleh para lebah tersebut di sarang mereka. Hari berganti hari. Musim panas yang cerah kini berganti menjadi musim hujan. Hujan turun dengan deras dan diawali dengan petir dan angin yang kencang. Pada musim hujan, para hewan tidak bisa mencari makanan dan harus melindungi diri mereka dari hujan. Para lebah tidak merasa khawatir saat musim hujan datang, karena para lebah sudah punya persediaan makanan yang mereka kumpulkan selama musim panas, yaitu madu dari sari-sari bunga di taman. Sementara itu, di balik rerumputan, si belalang yang pemalas merasa kedinginan dan juga kelaparan. Duh, aku sangat merasa kedinginan dan kelaparan, kata belalang di bawah rerumputan. Hujan pun turun, semakin deras dan mengguyur semua yang ada di hutan. Keesokan paginya,
Hujan sudah mulai reda. Para hewan di hutan beraktivitas seperti biasa di taman bunga. Hei lebah, aku dengar katanya belalang saat ini sedang sakit. Kata teman lebah. Benarkah? Kasihan sekali. Kalau begitu, mari kita jenguk dia dan berikan sedikit madu yang telah kita kumpulkan. Kata lebah. Ah, aku tidak mau. Untuk apa membantu belalang yang pemalas itu? Kata teman si lebah. Kita tidak boleh seperti itu. Biar bagaimanapun, belalang tetap teman kita. Dan sebagai teman, kita harus saling tolong-menolong. Baiklah kalau begitu. Ayo kita pergi ke rumah belalang dan memberi dia madu. Akhirnya, lebah dan teman-temannya pergi ke rumah belalang. Melihat kedatangan para lebah, belalang merasa sangat terkejut. Hah? Ada apa kalian kemari? Pasti kalian ingin mentertawakan aku kan? Kata belalang. Tidak belalang, kami hanya ingin menjengukmu dan ingin memberimu sedikit madu yang sudah kami kumpulkan pada saat musim panas. Kata lebah. Benarkah? Kalian sangat baik hati sekali lebah. Aku minta maaf dan aku sangat menyesali perbuatanku kepada kalian pada waktu itu. Iya belalang, kami sudah memaafkanmu. Sebagai teman, kita harus saling memaafkan dan saling tolong-menolong. Kata lebah. Sejak saat itu, lebah dan belalang menjadi teman yang dekat dan selalu bahagia bersama. Nah, ibu sudah selesai menceritakan sebuah dongeng. Sekarang ibu akan bertanya, siapa yang masih ingat judul dari dongeng tersebut? Lalu, adakah pesan atau pelajaran yang dapat kita ambil setelah menyimak dongeng tentang lebah yang baik hati? Coba ceritakan kembali dongeng tentang lebah yang baik hati tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Nah anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari dongeng lebah yang baik hati tersebut adalah yang pertama, kita harus saling menyayangi sesama makhluk hidup. Lebah juga sangat berguna bagi kehidupan manusia seperti menghasilkan madu dan juga lebah dapat membantu penyerbukan tumbuhan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.